ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jemaat-jemaat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengan tidak tingginya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah dari Dia Juala, sehingga kita pada siang hari ini dapat hadir di rumah Allah ini, yaitu dalam rangka kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, baiklah pada kesempatan siang hari ini kami sengaja akan menyampaikan khutbah yaitu dengan tema ibadah haji dan anjuran untuk berkurban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tepat pada tanggal 29 Juni 2023, yaitu bersamaan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah kemarin, kita umat Islam di seluruh penjuru dunia baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah. Meskipun tahun ini kita umat Islam, khususnya di negara kita Indonesia, Hari Raya Idul Adha tahun ini yaitu tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah, berbeda harinya dengan Makkah atau Arab Saudi, di mana negara kita Indonesia, Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha tahun ini yaitu tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah, yaitu pada hari Kamis, yaitu tanggal 29 Juni 2023 kemarin. Sedangkan di Makkah, Arab Saudi, pemerintahnya menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah yaitu pada hari Rabu, yaitu pada tanggal 28 Juni 2023 yang lalu. Dan begitu juga dengan Muhammadiyah di Indonesia, mereka menetapkan Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah yaitu pada hari Rabu pada tanggal 28 Juni 2023 yang lalu. Karena organisasi Muhammadiyah menetapkan berdasarkan hisab, sedangkan pemerintah kita Indonesia, Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan berdasarkan Ru'yatul Hilal. Jadi dengan adanya perbedaan tersebut janganlah membuat perselisihan atau perdebatan, karena pada dasarnya geografis negara Arab Saudi dengan negara kita Indonesia berbeda waktunya, lebih kurang 4 jam, kita lebih awal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semua jemaah haji sekarang setelah selesai melontar Jumratul Aqabah, Wusta dan Ula dan Tahallul, kemudian mereka berziarah ke tempat-tempat yang mengandung sejarah dalam perjuangan Islam. Kemudian setelah itu mereka bersiap-siap kembali ke Makkah untuk melakukan tawaf ibadah yang menjadi rukun haji dan dilakukan bagi mereka yang telah pulang dari wukuf di Arafah. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan atau istita'ah.
Kemampuan tersebut yang dimaksud adalah yaitu sanggup menyiapkan perbekalan, mampu fisik atau jasmani, dan telah balik atau cukup umurnya, serta sehat akalnya. Menunaikan ibadah haji adalah yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, Allah berfirman sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya menunaikan ibadah haji adalah yaitu kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Firman Allah tersebut di atas merupakan suatu perintah untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima bagi mereka yang memiliki kemampuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada keistimewaan di dalam hari raya Idul Adha, yaitu kewajiban untuk menyembelih hewan kurban, khususnya bagi mereka yang memiliki kemampuan. Yaitu waktunya mulai selesai salat Idul Adha 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah, yaitu bersamaan dengan tanggal 30 Juni, tanggal 1 dan tanggal 2 Juli 2023 Miladiah. Di samping itu, kaum muslimin juga dianjurkan untuk melantunkan takbir, tahmid dan tahlil, yaitu mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah atau 4 hari termasuk hari-hari tasyrik. Kalau hari raya Idul Fitri kita hanya disuruh bertakbir, bertahmid dan bertahlil hanya sampai usai sholat Id. Maka pada hari raya Idul Adha ini kita melakukannya selama 4 hari berturut-turut. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun makna yang hakiki dari ibadah kurban yang diwajibkan kepada seorang muslim yang memiliki kemampuan adalah yaitu kerelaan untuk berkurban, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar. Mereka rela berkorban demi kepatuhan dan ketaatannya kepada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat berkorban yang diturunkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dan umatnya, yaitu memiliki makna dan hikmah yang besar bagi umat Islam. Di antaranya adalah itu sebagai upaya penyelenggaraan Universitas Islam dan persaudaraan sebagai bukti kerelaan dan kesediaan diri untuk mengorbankan segala-galanya demi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibadah kurban juga akan menimbulkan kesadaran dalam pengorbanan materi, kesadaran akan pentingnya kesetiaan kawanan sosial sebagai upaya untuk menumbuhkan integritas sosial. Hikmah-hikmah tersebut tentu cukup relevan dan dapat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin, serta mereka yang baru mendapatkan musibah, dan lain-lain sebagainya. Coba kita renungkan firman Allah SWT sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Maksud firman Allah tersebut di atas ialah untuk menyadarkan kepada kita bahwa sudah begitu banyak nikmat-nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, laksanakan, jangan tinggalkan salat dan sembelihlah hewan kurban. Artinya, kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan taat beribadah kepadanya, terutama ibadah salat, dan rajinlah untuk berkurban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang telah memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, maka laksanakanlah perintah Allah tersebut. Sebab apabila mereka yang telah mampu untuk berkorban tetapi yang masih enggan atau tidak mau untuk melaksanakannya, maka akan mendapatkan sanksi. Sebagaimana peringatan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan,
Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana, yang artinya barang siapa yang sudah mampu untuk berkorban akan tetapi ia tidak mau menyembelih hewan kurban, maka janganlah hendaknya ia mendekati tempat sholatku ini. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Demikian berapa kerasnya peringatan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, menurut informasi dari kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan bidang Humas bahwa jemaah haji dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung yang berangkat pada musim haji tahun ini, yaitu tahun 1444 Hijriah, 2023 Miladiah, yaitu sebanyak lebih kurang 8.192 orang. Adapun rinciannya yaitu sebanyak 7.012 orang dari Provinsi Sumatera Selatan, 1.065 orang dari Provinsi Bangka Belitung, dan 115 orang sebagai petugas kloter atau petugas kelompok penerbangan. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Akhirnya, mari kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita dan ibadah jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung yang sekarang sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanah suci Mekah, kiranya tetap dalam keadaan sehat-sehat semuanya, serta mendapatkan kemudahan dan kelancaran, dan akhirnya nanti pulang ke tanah air Indonesia dengan sehat dan selamat, serta mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqmis shalah.